Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel English Words. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai apa ya? 5 arti kata si. Nah, 5 arti kata si. Ini buat adik-adik pasti kadang bingung gitu, yang baru belajar atau yang sedang belajar, yang pemula ya. Jadi si itu mempunyai banyak arti gitu. Si sendiri itu artinya melihat. Tapi akan kita buka di sini. Nah, 5 arti kata si. 5 arti kata si. 5 arti kata si. Oke. Yang pertama, si itu artinya melihat. Yang pertama itu si itu artinya melihat. Jadi ada contoh kalimat di sini kita buatkan. Nah, biar paham, adik-adik biar paham bahwa si yang pertama itu artinya melihat. Akan kita kasih contoh, yaitu I always see you at school. Saya selalu melihat kamu di sekolah. Nah, jadi si yang pertama itu melihat. Saya selalu melihat kamu di sekolah. I always see you at school. Nah, always ini artinya selalu. Ini merupakan bentuk kalimat simple present. Ya, ada kata always di sini. Kita sedikit mengingat tenses gitu. Jadi always itu merupakan tanda dari kalimat simple present. Nah, rumusnya subjek plus verb 1 plus objek. Ketika subjeknya he, she, it ditambah kata kerjanya ditambah s atau es. Karena ini subjeknya I, ini kan subjeknya I, si-nya nggak perlu ditambah s atau es. Oke, balik lagi, saya selalu melihat kamu di sekolah. Si yang pertama itu artinya melihat. Nah, yang kedua, si itu artinya paham atau tahu. Tahu, bukan tahu ya, tahu. Nah, ketika seseorang, nah di sini kita jelaskan, ketika seseorang menerangkan sesuatu, kamu cukup bilang yes I see, berarti ya aku paham. Di sini berubah, melihat, bukan melihat tapi paham atau tahu. Di contoh yang kedua ini, si yang kedua itu artinya paham atau tahu. Nah, ketika temenmu gitu misalnya atau saudaramu menjelaskan sesuatu terus kamu paham, nah, dalam bahasa Inggris kamu bilang yes I see, yes I see, artinya ya aku paham ya. Yang berikutnya ada si yang itu artinya berjumpa. Si itu berjumpa. Nah, ketika udah kita ketemu seseorang, kita ngobrol-ngobrol terus mau pisahan, nah kita bisa bilang see you again gitu. See you again, sampai jumpa lagi ya. Oke, jadi bahasa itu satu kata itu bisa berarti banyak. Bahasa itu fleksibel sebenarnya, apalagi yang informal. Oke ya. Nah, berikutnya yang keempat akan kita tulis sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Ini channel yang belajar Inggris dengan pelan gitu. Nah, kali ini kita akan belajar apa di sini? Nah, hari ini kita akan belajar buat adik-adik semua, kita membahas 5 arti kata si. Nah, si itu sebenarnya artinya dasarnya
itu artinya melihat. Kalau kita di kamus itu artinya melihat. Nah, di sini kita akan buka bahwa see itu mempunyai banyak arti. Nah, di sini akan kita jelaskan, ada 5 yang akan kita jelaskan mengenai arti kata see. Yang pertama di sini kita lihat, nah bisa dilihat di sini, see itu artinya melihat. Ada, kita kasih contoh kalimatnya. I always see you at school. Saya selalu melihat kamu di sekolah. Di sini ada kata see. Di sini artinya melihat. Dalam kalimat ini artinya melihat. I always see you at school. Saya selalu melihat kamu di sekolah. Lihat di sini ada kata always, sekedar mengingatkan mengenai tenses, bahwa ketika ada always itu berarti merupakan kalimat simple present. Dia merupakan satu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Always itu sendiri artinya selalu. Nah, rumusnya kalau simple present, mengingat mengenai tenses ya, di luar ini simple present itu rumusnya subject plus verb 1 ditambah s atau es. Kata kerjanya ditambah s atau es. Yang ditambah s atau es itu apa? Nah, ketika subjeknya he, she, it. Karena ini subjeknya I, saya, berarti nggak perlu ditambah s atau es pada verbnya. Ini verb nih, pada she-nya nggak perlu ditambah ya, biar sekalian kita belajar tenses juga. Nah, di sini ada I always see you at school. Saya selalu melihat kamu di sekolah. See yang di sini itu artinya melihat. Nah, see yang kedua akan dibahas. Nah, see yang kedua itu artinya paham atau tahu, ngerti gitu. Jika seseorang atau teman kamu atau ibu atau bapakmu menjelaskan sesuatu terus kamu paham, nah dalam bahasa Inggris tentunya kamu bisa bilang yes I see. Ya, saya paham. Yes I see. Di sini bukan melihat ya, tapi ya saya paham. Ya, aku paham. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, lanjut. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, see itu artinya berjumpa. Nah, ini ada kalimatnya see you again. Nah, see you again. Nah, ketika kamu bertemu sama temenmu, terus habis ngobrol, habis apa, terus mau pulang masing-masing ke rumah masing-masing, nah, kamu bisa bilang ke temenmu see you again. Artinya itu sampai jumpa lagi. Ya. Paham ya? Jadi satu kata itu dalam bahasa Inggris itu bisa berarti banyak. See yang ketiga ini berjumpa. See you again, sampai jumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Oke? Jadi bahasa itu fleksibel sebenarnya. Nggak apalagi informal gitu, sangat fleksibel. Ada perubahan-perubahan, kadang ada jargon-jargon gitu, macam-macam lah sebenarnya. Jadi fleksibel, nggak usah ketika kita berbicara nggak usah terlalu formal pisan gitu, nggak usah terlalu formal banget gitu. Si yang ketiga itu berjumpa, see you again, sampai jumpa lagi. Dan yang keempat akan kita tulis, nah sebentar lagi